Hari ini saya sudah berada di pinggiran sungai di tengah kampung saya. Rencananya saya ingin mencari spot membuat shelter di pinggir sungai ini untuk ditempati memancing, bosku. Di sungai ini terdapat banyak sekali bebatuan. Biasanya spot seperti ini adalah habitat ikan sidat. Dan tidak jauh berjalan, saya melihat ada salah satu spot yang sangat menarik perhatian saya. Di seberang sungai ini terdapat batu yang lumayan tinggi. Air di bawahnya pun cukup tenang dan sepertinya ini adalah spot yang bagus untuk ditempati memancing, bosku. Saya akan ke seberang sungai untuk melihat kondisi di sekitarnya. Waduh, hampir saja saya memakan batu, bosku, karena batu di sini sangat-sangat licin. Dan setelah sampai, saya pun berimajinasi tentang bagaimana sensasi tarikan ikan kalau memancing dari atas sini. Tidak salah lagi, ini adalah tempat yang bagus untuk membuat shelter memancing. Jadi saya putuskan membersihkan semak-semaknya dulu, biar lebih leluasa bergerak ketika saya membuat shelternya nanti. Beberapa menit saja lokasinya sudah bersih. Barang bawaan saya simpan di samping pohon jati, lalu mengelurkan gergaji dan parang besar untuk saya gunakan mengambil bambu sebagai bahan pembuatan shelternya. Di pinggir sungai ini terdapat banyak sekali rumput bambu, dan ini adalah hal yang sangat bagus karena tidak perlu jauh-jauh dari lokasi untuk mengambilnya. Sekarang bambunya saya potong satu persatu. Bambu yang sudah terpotong rantingnya saya bersihkan. Dan beberapa jam berlalu bambunya sudah terkumpul banyak. Bambunya saya ikat, kemudian saya bawa ke lokasi tadi. Semua bambu sudah terkumpul. Sekarang rangkanya akan saya kerjakan. Di sini saya sudah menyiapkan dua jenis tali nilon. Yang berwarna orange ini harganya 60.000, sedangkan yang berwarna biru itu harganya 10.000 per ikat. Talinya saya potong-potong dulu, dan sekarang saatnya membuat rangkanya, bosku. Satu bambu panjang akan saya pasang melintang di antara dua pohon ini. Kemudian saya naik ke pohon yang kecil untuk mengikatnya. Karena pohon ini lumayan besar, jadi saya cukup kesusahan melingkarkan talinya. Namun seiring waktu berjalan, akhirnya ikatan pertama selesai juga. Di pohon jati ini juga saya ikat supaya tambah kuat, bosku. Di bawah bambu yang sudah terikat tadi, saya juga beri bambu yang terpalang supaya bambu yang saya ikat ini bisa tertopang dengan baik. Di bagian belakang juga sama. Kemudian menaikkan beberapa bambu lagi sebagai penyangga alas lantainya. Satu persatu bambu saya ikat. Teknik ikatan seperti ini dinamakan ikatan palang. Teknik ini sudah saya bahas di video sebelumnya ketika saya membuat rumah bambu di pinggir gunung, bosku. Singkat waktu semua rangkanya sudah terikat. Tinggal menambahkan tiang di bagian bawah untuk menopang beban hidup yang lumayan berat. Apalagi angsuran mekar saya masih tersisa 7 bulan. Dan akhirnya rangka shelternya sudah jadi, bosku. Sekarang tinggal membuat alasnya. Kali ini saya membuatnya di tempat yang berbeda, yakni di dalam gua. Bambunya saya ukur sesuai dengan lebar rangka shelter yang sudah jadi. Lalu saya gergaji. Setelah semuanya terpotong, bambunya saya cacah hingga sampai di ujung. Kemudian dibuka dan ruas bagian dalamnya saya bersihkan. Alas seperti ini dinamakan pelupuh atau TD. Ini adalah alas bagian dalam. Sedangkan untuk bagian teras saya membuatnya berbeda, yakni bambunya dibelah dua lalu dibelah lagi hingga menjadi beberapa bagian kecil seperti ini, bosku. Kemudian bagian dalam dan luarnya saya bersihkan dari ketajaman. Di tempat saya alas seperti ini dinamakan daser. Semua alasnya sudah jadi. Agar mudah ketika dibawa, semua alasnya harus diikat. Kemudian saya pikul ke lokasi pembuatan shelter.
Dan setelah alasnya terkumpul, sekarang tinggal dipasang. Pengikatnya saya buka dulu, kemudian melebarkan alasnya satu persatu. Supaya alasnya tidak bergeser, bagian atasnya saya jepit memakai bambu kecil, kemudian saya paku. Alas bagian dalam sudah terpasang. Sekarang tinggal memasang bagian terasnya saja, bosku. Sebenarnya di tahap ini pengerjaannya lumayan lama karena ada banyak bilah bambu yang saya paku. Tapi prosesnya saya persingkat saja, bosku. Kemudian semua bambu yang panjang dan tidak enak dipandang mata saya gergaji biar kelihatan sedikit rapi. Wah, semua alasnya sudah jadi, bosku. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Dengan demikian, pekerjaan selanjutnya adalah mengerjakan rangka kuda-kuda sekaligus dinding bagian depannya. 2 bambu panjang saya ambil, kemudian digergaji miring, dibelah memakai parang, lalu dikompakkan. Dan selanjutnya tinggal diikat, bosku. Di bagian bawah dan atasnya juga saya beri palang, kemudian saya paku. 2 bambu lagi saya pasang untuk membentuk ruang pintunya. Sekarang rangka kuda-kuda bagian depan sudah jadi, tinggal memasang dindingnya. Bambu yang saya pasang ini adalah sisa alas yang saya pasang tadi. Supaya terlihat sedikit cantik, beberapa list bambu saya pasang di pinggir dan juga di bagian atas seperti ini, bosku. Nah, sekarang tinggal membuat pintunya. Di sini saya sudah menyiapkan 5 batang kayu kecil yang akan saya rakit sebagai rangkanya. Kayunya saya gergaji 1/2 seperti ini. Kemudian dibelah memakai parang. Sambungan kayu seperti ini saya sebut sambungan setengah putaran, bosku. Setelah semua sambungan jadi, sekarang tinggal dipasang dan dipaku seperti ini, bosku. Rangka pintunya sudah jadi, tinggal diberi dinding dari bambu. Sedang asik-asik memaku, tiba-tiba saya melihat penampakan sesuatu di tengah sungai, bosku. Saya penasaran, jadi saya akan memeriksanya terlebih dulu. Dan ternyata yang saya lihat tadi adalah seekor hewan. Lihat, bosku, hewan apa itu? Wajahnya sangar sekali. Di atas punggungnya terdapat jambul. Ekornya juga lumayan panjang. Tapi yang jelas ini bukan biawak. Apakah ini yang dinamakan naga, bosku? Naga ini. Saya ingin melihatnya lebih dekat lagi, tapi malah kabur. Sepertinya dia tidak mau diganggu, bosku. Jadi saya putuskan kembali menyelesaikan pembuatan pintunya. Sekarang pintu dan rangka kuda-kudanya sudah jadi, bosku. Rangkanya saya pindahkan dulu karena kuda-kuda bagian belakang juga mau saya kerjakan. Di sini saya tidak akan terlalu banyak bercerita karena proses pembuatannya hampir sama seperti rangka kuda-kuda bagian depan tadi. Perbedaannya di bagian belakang ini tidak memakai pintu, bosku. Dan setelah kuda-kuda bagian belakang jadi, sekarang tinggal dipasang. Di sini saya dibantu kameramen mendirikannya. Kemudian saya beri siku sementara agar kuda-kudanya tidak terjatuh. Di bagian tengah rangkanya saya paku supaya lebih kuat, bosku. Bambu yang saya pasang ini adalah rangka atap atau biasa disebut ring. Bambunya saya paku satu persatu. Rangka atapnya belum jadi, tapi hujan sudah turun duluan. Saya cepat-cepat memasang flysheet untuk mengamankan barang bawaan dulu, bosku. Untung saja hujannya tidak berlangsung lama. Jadi saya lanjutkan pemasangan rangka atapnya. 2 bambu lagi saya pasang di kiri dan kanan rangka atap bagian depan. Kemudian saya ikat. Dan setelah semua rangkanya terpasang, saatnya merapikan atap. Di setiap ujung flysheet saya ikat hingga benar-benar kuat. Sedangkan di bagian depan ini saya kencangkan memakai paku.
Dan akhirnya pemasangan atap selesai juga bosku. Tapi ini baru 90% karena pintunya belum terpasang. Untuk pintunya sendiri akan saya pasang besok saja karena hari ini sudah sore bosku. Hari ini saya kembali untuk menyelesaikan pembuatan shelternya. Di sini saya juga sudah membawa pancing bosku. Sebelum beraktivitas saya menyimpan tas dulu. Sekarang pintunya akan saya pasang. Di sini saya sudah menyiapkan 2 potong ban bekas yang akan saya gunakan sebagai engsel pintunya. Ban bekas ini sangat bagus dijadikan engsel karena kuat dan sangat elastis. Setelah terpasang di balok pintunya, tinggal dipaku kembali ke bambu yang berdiri ini. Sebut saja bambu ini sebagai kusen pintunya. Lihat bosku, pintunya tertutup secara otomatis. Pintu sudah terpasang, tapi lantai shelter ini sangat kotor. Jadi ini harus dibersihkan dulu. Saya akan mengambil air dari sungai memakai jergen yang sudah diberi tali. Jadi tidak perlu turun ke sungai untuk mengambil air. Kemudian semua lantainya saya siram. Lalu dibersihkan memakai sikat. Singkat waktu, alas bagian dalam dan luarnya sudah saya bersihkan. Dengan demikian 100% shelternya sudah jadi bosku. Dan pengerjaan shelter ini saya kerjakan selama 4 hari. Tujuan saya membuat shelter ini adalah sebagai tempat memancing. Dan sekaranglah waktunya bosku. 2 jenis pancing sudah saya bawa. Sedangkan umpannya saya membawa lumut dan juga cacing tanah. Tidak usah terlalu banyak bercerita. Mari kita memancing bosku. Pertama-tama umpan cacing saya pasang di pancing yang memakai reel. Kemudian umpan saya turunkan. Sedangkan joran tegeknya saya memakai umpan lumut. Sekarang mari kita saksikan umpan mana yang akan laku lebih dulu bosku. Beberapa jam di bawah air, kedua pelampung sama-sama tidak ada pergerakan. Mungkin ada baiknya kalau kita membuat kopi sambil menunggu umpan dimakan ikan bosku. Kompor portable dan alat masak air ini selalu saya bawa kemana-mana. Jadi kalau mau membuat kopi tinggal kita nyalakan. Beberapa menit saja airnya sudah mendidih dan siap digunakan menyeduh kopi. Nikmat sekali kopi ini bosku. Sekarang mari kita lanjut memancing lagi. Beberapa kali pancing saya pindahkan, namun tidak ada pergerakan. Padahal kalau dilihat-lihat spot ini sangat menjanjikan. Mungkin ikannya lagi sakit gigi, jadi tidak bisa memakan umpan bosku. Dan lama-lama saya pun mulai merasa mengantuk. Sepertinya saya harus membuat sesuatu sebelum saya beristirahat. Kebetulan di dalam tas saya terdapat kaleng bekas dan juga timah pemberat. Kedua bahan ini akan saya buat menjadi lonceng pancing bosku. Pertama, timahnya saya masukkan tali seperti ini. Kemudian saya ikatkan di kaleng bekasnya. Dan jadilah lonceng pancing. Sekarang tinggal diikat di ujung joran seperti ini. Dengan begini, jika umpan disambar ikan, otomatis loncengnya akan berbunyi. Jadi, meskipun saya tertidur, saya akan terbangun ketika saya mendengarnya. Umpan saya ganti yang baru, kemudian saya turunkan lagi. Dan sekarang waktunya untuk beristirahat dulu bosku. Baru tertidur beberapa menit saja lonceng pancingku berbunyi dengan sangat hebat. Dan hampir saja pancing saya dibawa lari. Sepertinya ini ikan monster bosku. Namun saat saya tarik ternyata yang tersangkut hanyalah ikan julung-julung. Ini sungguh di luar nalar bosku. Padahal loncengnya tadi berbunyi sangat luar biasa. Ikan ini tidak dimakan, jadi saya lepaskan lagi.
Waduh, bagaimana ini? Hari semakin sore dan saya sudah mulai lapar. Lebih baik saya pergi mencari sesuatu yang bisa diolah nanti malam. Di perjalanan tiba-tiba hujan turun, tapi perjalanan tetap saya lanjutkan. Nah, di persawahan ini ada banyak tumbuhan liar, yaitu kangkung dan juga genjer. Saya akan turun untuk mengambilnya. Yang saya ambil cuma bunga dan daun mudanya saja, bosku. Genjer di tangan orang yang benar akan menjadi makanan yang sangat enak, apalagi jika dipadukan dengan kangkung liar seperti ini. Setelah saya rasa cukup, saya pun bergegas pulang. Setibanya di shelter, saya terkaget karena air sungai sudah mulai naik. Padahal saya pergi cuma sebentar saja, bosku. Mungkin di atas hulu sungai sedari tadi terjadi hujan. Sekarang saya mau berganti pakaian dulu. Setelah berganti pakaian, lampu penerangan saya nyalakan karena sebentar lagi malam akan datang. Dan lanjut memasak nasi dulu. Sambil menunggu nasinya matang, genjer dan kangkung saya potong kecil-kecil seperti ini. Wah, sepertinya nasinya sudah matang, bosku. Sekarang tinggal diangkat dan lanjut mengolah genjer dan kangkung liar tadi. Bumbunya saya masukkan dulu, diaduk-aduk, lalu memasukkan kangkung dan genjer yang sudah dibersihkan. Jika sudah layu, saya tambahkan setengah botol air. Kemudian mie instan juga saya masukkan beserta dengan bumbunya. Jadi tidak perlu menambahkan garam sebagai penyedap rasa. Sekitar 10 menit dimasak, akhirnya matang juga, bosku. Nah, ini dia menu makan malam saya kali ini. Sebelum makan, cuci tangan dan berdoa dulu. Dan mari kita makan, bosku. Sekilas rasanya mirip seperti sayur dan sangat mantap sekali, bosku. Meskipun malam ini tidak makan ikan, tetap harus bersyukur. Dan yang pasti kami berdua tetap makan dengan lahap, bosku. Setelah makan tentu saja harus minum. Suara gemuruh air sungai tambah besar saja. Dan saat saya cek, ternyata air sungai sudah semakin tinggi. Padahal hujannya sudah berhenti, bosku. Ini adalah masalah besar kalau sampai air ini naik ke atas shelter, karena arusnya sangat kencang sekali. Tapi semoga saja hal itu tidak terjadi. Dan lebih baik saya siap-siap untuk beristirahat, bosku. Supaya tidak terlalu dingin, saya memakai karung sebagai alas tambahan. Sebelum tidur, berdoa adalah hal yang sangat penting. Sekarang saya mau beristirahat dulu, bosku. Selamat malam dan sampai jumpa besok pagi. Alhamdulillah, ternyata sudah pagi, bosku. Dan saya bangun dalam keadaan masih sehat walafiat. Seperti biasa, kebiasaan saya di pagi hari adalah mencuci muka dan berkumur-kumur dulu. Lihat, bosku, keadaan air sungai perlahan-lahan mulai mengalami kesurutan. Matahari pun sudah muncul meskipun masih tertutup awan. Sepertinya ini adalah hal yang bagus untuk berpetualang lagi. Setelah berganti kostum, saatnya kita berangkat. Dan sekarang saya sudah berada di persawahan yang sudah ditanami padi. Rencananya saya mau memancing belut untuk saya jadikan umpan sidat, bosku. Sebenarnya di rumah saya sudah ada 3 ekor belut hasil pancing kameramen. Tapi saya rasa itu belum cukup karena ada banyak pancing yang akan saya pasang. Jadi saya mau cari tambahan lagi. Di pinggir sawah ini ada banyak sekali lubang-lubang yang sangat menjanjikan. Ini lubang pertama yang akan saya pancingi. Umpan cacing saya pasang di kail, kemudian saya masukkan. Tapi setelah lama menunggu tidak terjadi tarikan. Jadi saya tinggalkan dan lanjut mencari lubang lagi.
Sekitar 10 lubang saya pancingi tapi tidak ada pergerakan. Menyerah bukanlah ciri khas saya, bosku. Jadi umpan kembali saya masukkan. Kali ini sepertinya umpan saya dimakan. Dan saat saya tarik, saya pun terkaget karena ternyata yang makan itu adalah belut babon, bosku. Alhamdulillah, sekarang sudah 1 poin. Belutnya saya amankan dulu dan lanjut mencari lubang lagi. Memancing belut seperti ini tidak semudah membuka celana. Percayalah bahwa di balik 5 ekor belut yang didapat pemancing di beranda TikTok Anda, kemungkinan ada 500 lubang yang boncos, bosku. Mungkin ini adalah lubang yang ke-100 yang saya masukkan umpan. Dan disinilah kembali terjadi tarikan untuk kedua kalinya. Beberapa kali umpan saya dimakan, tapi dilepaskan lagi. Dan saat dia makan dengan lahap tidak sempat terekam kamera. Sedangkan ukurannya sendiri masih sebesar jari kelingking. Tidak apa-apa, karena ukuran seperti ini paling bagus dijadikan umpan sidat, bosku. Setelah poin kedua tadi, tidak ada lagi belut yang berhasil saya dapat. Dan sekarang hujan gerimis pun datang, seolah mengisyaratkan saya untuk beristirahat. Kebetulan di pinggir sawah ini terdapat gubuk sawah, bosku. Hujan gerimis seperti ini paling enak kalau kita membakar sesuatu. Kebetulan di dalam tas ajaib saya terdapat 5 buah ubi jalar. Ubi ini akan saya jadikan ubi bakar, bosku. Sekarang saya menyalakan api dulu. Dan setelah apinya besar, ubinya langsung saya bakar. Beberapa menit dibakar, ubinya sudah hitam dan gosong. Sepertinya ini sudah siap untuk diangkat. Aromanya pun harum sekali, bosku. Saya sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Ubi bakarnya saya angkat ke atas gubuk dulu. Mungkin alangkah baiknya kalau ubi bakar ini dinikmati bersama kopi hitam. Pasti rasanya tambah mantap, bosku. Jadi sekarang saya memasak air dulu. Beberapa menit saja airnya sudah mendidih dan siap digunakan menyeduh kopi. Dan ini dia ubi bakar plus kopi hitam yang akan kita nikmati sebentar lagi. Sebelum makan cuci tangan dulu. Lihat, bosku, tekstur ubi bakar ini terlihat renyah dan sangat empuk. Sekarang mari kita coba. Rasanya enak dan sangat empuk seperti roti Maros. Lalu bagaimana dengan kopinya? Widih, perpaduan kopi hitam dan ubi bakar ini menyatu dan saling melengkapi, sehingga terciptalah rasa yang semakin mantap, bosku. Sayang sekali, menu seperti ini tidak pernah saya jumpai di warung kopi. Jika yang menonton video ini adalah pengusaha warung kopi, tidak ada salahnya Anda coba jual. Saya akan jadi pembeli pertama Anda jika lokasinya tidak terlalu jauh, bosku. Setelah kopi dan ubi bakar habis, bara api saya matikan. Jangan sampai gubuk ini terbakar, bosku. Sekarang saya mau pulang dulu untuk mengambil pancing dan juga umpan yang saya katakan tadi. Sesampainya di rumah, belutnya saya gabungkan bersama belut yang sudah lama menunggu. Dan inilah pancing yang akan saya pasang. Total pancingnya ada 77. Sebagian pancing memakai timah dan sebagian lagi memakai batu kecil yang sudah dibungkus plastik sebagai pemberatnya. Sekarang semua pancing saya masukkan ke dalam tas. Kemudian berangkat ke lokasi. Nah, sekarang saya sudah berada di sebuah sungai yang mempunyai bendungan. Di sepanjang sungai ini akan saya pasangi pancing, bosku. Umpan belut tadi sudah saya potong-potong, jadi tinggal dipasang. Ini pancing pertama, pancing kedua di sini. Ini pancing yang ketiga. Di setiap pancing yang sudah terpasang, saya beri penanda memakai gelas plastik bekas gulungan pancingnya. Ini pancing ke-8, ke-9, ke-10, dan ini adalah pancing ke-33.
33 pancing saya pasang di sungai ini. Kemudian pancing yang lain akan saya pasang di sungai besar tempat saya membuat shelter. Setibanya di sungai besar ternyata sudah malam. Sekarang saya lanjut memasang pancing lagi. Dan baru beberapa pancing yang terpasang, saya dikagetkan dengan kedatangan gerombolan ikan nyilem yang berlarian di pinggir sungai. Terpaksa parang saya gunakan untuk mengambilnya. Dan ukurannya sendiri lumayan besar, bosku. Wah, di sini ada lagi. Sekarang sudah 2 ekor yang berhasil saya dapat. Di percobaan ketiga ini parang saya meleset, tapi ujung-ujungnya berhasil saya amankan juga, bosku. Ini adalah ikan yang terakhir. Total ikan yang saya dapat ada 4 ekor. Dan sepertinya malam ini saya akan makan ikan, bosku. Tidak terasa saya sudah sampai di shelter. Tas saya simpan dulu, kemudian lanjut memasang 3 pancing di sekitar shelter ini. Sebenarnya masih banyak pancing yang tersisa karena saya kehabisan umpan, bosku. Dan setelah saya hitung ternyata masih tersisa 30 pancing lagi. Berarti pancing yang terpasang cuma 47 saja. Sekarang saya akan pergi mencari umpan lagi, sekalian mencari tambahan ikan, bosku. Nah, sawah ini terhubung langsung dengan sungai. Biasanya kalau malam hari banyak belut dan ikan yang berkeliaran di sini. Tapi pas saya turun tidak ada belut yang terlihat. Yang ada hanyalah ikan gabus yang berkeliaran. Sebenarnya di sawah ini ada banyak sekali ikan, tapi masih sangat liar. Cuma ikan ini saja yang berhasil saya dapat. Alhamdulillah, mantap, bosku. Ukurannya lumayan dan ini sudah pantas digoreng. Setelah ikan gabus tadi saya amankan, tidak terlihat ikan lagi. Jadi saya putuskan untuk pulang karena saya sudah kelelahan, bosku. Setelah sampai di shelter, ikannya langsung saya bersihkan satu persatu. Ikannya sudah bersih. Sekarang saya mau mengganti pakaian dulu, bosku. Setelah berganti pakaian, kompor saya nyalakan dan lanjut menggoreng ikannya. Di video saya sebelumnya banyak yang bertanya-tanya, kenapa setiap menggoreng ikan sisik ikannya tidak dibersihkan? Jawabannya karena sisik ikannya juga saya makan, bosku. Singkat waktu semua ikannya sudah matang. Dan ini dia makanan kita malam ini. Sebelum makan cuci tangan dan berdoa dulu. Dan mari kita makan, bosku. Meskipun lauknya cuma ikan goreng tetap mantap. Apalagi ikan ini masih sangat segar sewaktu diolah tadi. Dan kami berdua pun makan dengan lahap. Setelah makan jangan lupa minum dan tetaplah mengucap syukur. Bagaimanapun apa yang kita dapat hari ini tentu saja ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Dan tidak terasa sudah larut malam, jadi saya mau beristirahat. Karena besok pagi saya harus cepat bangun untuk cek pancing yang saya pasang tadi. Malam ini adalah kedua kalinya saya menginap di shelter ini. Sekarang saya mau tidur dulu. Selamat malam dan sampai jumpa besok pagi, bosku. Rupanya sudah pagi. Saya cepat-cepat bangun lalu keluar untuk mengecek pancing di samping shelter ini. Tapi ternyata umpannya masih ada, bosku. Tidak ada sarapan ataupun kopi pagi ini, karena yang ada di pikiran saya hanyalah pancing yang kemarin saya pasang. Setelah bersiap-siap, saya lanjut mengecek pancing di bawah shelter. Namun pancingan ini umpannya masih ada. Di samping batu ini juga masih sama. Jadi saya lanjut mengecek pancing di sungai yang ada bendungannya kemarin. Setelah sampai ternyata pancingan ini umpannya masih utuh. Yang ini juga umpannya masih sama.
Lagi dan lagi tidak ada umpan yang dimakan. Ini adalah hal yang tidak saya inginkan, bosku. Sudah 1/2 pancing yang saya angkat, tapi semua umpannya masih utuh. Padahal kalau dilihat-lihat sungai ini sangat menjanjikan. Dan 33 pancing di sungai ini semuanya mengecewakan, bosku. Sebelum mengecek pancing di sungai besar, saya membeli nasi kuning dulu untuk berjaga-jaga. Jangan sampai di sungai besar juga boncos, bosku. Dan tibalah saya di sungai besarnya. Pancing pertama yang saya angkat ternyata cuma dapat ular. Di pertigaan sungai ini umpannya masih ada. Saya tidak mau mengecewakan Anda, jadi beberapa pancing saya skip saja karena hasilnya sama saja, bosku. Barulah di pancing yang ini saya terkaget karena senarnya sudah terlilit di ranting kayu. Sudah pasti ini adalah ular ikan sidat. Kemungkinan dia berhasil kabur karena saya terlambat mengecek pancingnya. Ini adalah pancing yang terakhir. Lihat, bosku, senarnya sudah dibawa ke bebatuan. Dan saat saya angkat, pancing ini berhasil mendapatkan ikan gabus. Namun ikannya sudah bengkok dan berpindah alam. Ini adalah satu-satunya hasil yang saya dapat. Setelah sampai di shelternya, ikannya saya cek lagi. Tapi sepertinya ini sudah tidak layak dikonsumsi karena sudah berbau, bosku. Jadi saya buang saja. Hari ini saya tidak menyangka hasilnya menjadikan seperti ini, bosku. Tapi itulah kenyataannya. Untung saja di perjalanan pulang tadi saya membeli nasi kuning. Kalau tidak, maka pagi ini saya tidak makan apa-apa, bosku. Sekarang saya mau makan dulu. Selesai menyantap makanan, saya ingin beristirahat. Dan sepertinya petualangan saya cukup sampai di sini dulu, bosku. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Dukungan dan support Anda tidak akan pernah saya lupakan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.